Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Jokowi adalah anugerah terindah dari Tuhan yang dipersembahkan oleh Solo untuk Indonesia dan kebanggaan Indonesia Timur. Mengapa sampai Jokowi harus dipuja, dipuji, dihormati, dan dibanggakan sedemikian rupa? Akan kita kupas, kita kuliti. Namun, jangan lupa sebelum itu untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Tahun 2021 baru saja berakhir. Namun di penghujung tahun 2021, tepatnya 28 Desember kemarin, Jokowi kembali menunjukkan kerja nyatanya dengan meresmikan dua proyek besar yang sangat monumental, yakni bendungan di Wonogiri dan di Kolaka, Kalimantan Timur. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Jika kita pilih selama tahun 2021, kita temukan begitu banyak kerja tuntas, kerja tulus, karya besar yang monumental dan pasti terpatri dalam hati setiap anak bangsa. Sebut saja Mandalika, sebuah proyek prestisius yang mengangkat harga diri dan martabat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Proyek besar yang bernama Mandalika menyulap Mandalika menjadi sebuah sirkuit yang mampu melaksanakan event internasional, bahkan meminggirkan kesoran Sepang di Malaysia, adalah bentuk kerja Jokowi yang mengangkat, mengagungkan, dan mendudukan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. Trans Papua, Trans Jawa, Trans Kalimantan adalah sebagian dari begitu banyak deretan proyek yang sudah dikerjakan oleh Jokowi dalam rangka mengimplementasikan bangun jiwa dan raga Indonesia. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, bagaimana kita saksikan apresiasi, rasa cinta, rasa bangga, rasa terima kasih masyarakat Nusa Tenggara Timur diaktualisasikan dalam beragam gaya dan cara. Jokowi mesentang eta orang. Oke baik, umat natboeng, baik.
betapa masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Indonesia Timur sampai begitu luar biasa mengapresiasi Jokowi. Karena Nusa Tenggara Timur disoleki dengan 7 bendungan dan 64 embung yang sekarang sudah selesai dibangun dan sementara dalam proses pengerjaan sebagian. Selain itu, proyek Sabuk Merah yang dilaksanakan di 3 wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur adalah bentuk bagaimana cita rasa seorang Jokowi mendudukan wilayah perbatasan bukan lagi sebagai daerah terisolir, daerah pinggiran, tetapi sebagai daerah terdepan yang perlu diriasi dalam rangka menjaga marwah, menjaga martabat, dan menjaga wajah serta harga diri NKRI. Penuntasan proyek pos lintas batas Wini, Mota Ain, Mota Masin adalah bentuk cita rasa Jokowi yang begitu cinta terhadap wilayah perbatasan yang dulu dikatakan sebagai wilayah terluar oleh Jokowi disulap sebagai serambi atau beranda pertiwi. Lokasi-lokasi pos-pos lintas batas negara saat ini menjadi lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kita ketika berada pada pos lintas batas negara di wilayah Nusa Tenggara Timur, kita merasa kita berada di depan atau di beranda depan pertiwi. Selain itu, sahabat rasional, proyek triliunan rupiah yang menyulap Labuan Bajo menjadi destinasi super premium adalah bentuk bagaimana berkelasnya cita rasa seorang Jokowi menyulap wilayah kumuh Labuan Bajo menjadi wilayah yang layak dikunjungi oleh wisatawan berdasi, wisatawan berduit yang menempatkan dan mendudukan NTT sebagai salah satu dari beberapa destinasi kelas dunia yang ada di Indonesia. Pelabuhan Peti Kemas, perluasan bandara adalah bagian lain dari bagaimana Jokowi berusaha menjembatani, berusaha dengan konsepnya membangun, menyatukan Nusa Tenggara Timur dari posisi terisolir menjadi posisi yang layak dan pantas diperhitungkan. Sahabat rasional, apresiasi Nusa Tenggara Timur untuk Jokowi adalah apresiasi yang muncul bukan karena Jokowi adalah seorang dewa, bukan juga karena Jokowi adalah seorang presiden, tapi apresiasi masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap Jokowi adalah muncul karena kerja Jokowi yang dijembatani jabatannya sebagai presiden, kemudian mengaktualisasikan kekuasaan, mengaktualisasikan kewenangan, dan mengaktualisasikan mandat yang diberikan kepada rakyat dalam bentuk program-program yang juga pro rakyat. Sahabat rasional, Jokowi adalah presiden yang hanya tahu bekerja, meminggirkan semua persoalan, semua polemik politik, dan dalam dirinya hanya ada satu nafas, yakni nasionalisme. Bagi Jokowi, nasionalisme adalah sebuah paham yang bukan saja dianut, dibicarakan, didengungkan, tapi juga dijalankan. Sehingga untuk seorang Jokowi tidak ada tempat bagi kaum intoleran, tidak ada tempat bagi paham-paham radikalisme, dan tidak ada tempat bagi siapapun, bagi ormas manapun, atau bagi golongan apapun yang berusaha menasbihkan dirinya di atas kedaulatan dan kewibawaan negara. Sehingga tidak mengherankan ketika HTI dipetieskan dan FPI dibubarkan. Jokowi adalah presiden milik Indonesia. Jokowi adalah presiden yang tidak pernah berkompromi dengan apa yang namanya korupsi. Jokowi adalah presiden yang tidak pernah mau membangun kekerabatan dengan apa yang dinamakan menguntungkan diri sendiri, memecah belah Indonesia, atau berusaha mencari popularitas maupun dukungan politik. Jokowi adalah seorang pemimpin yang berusaha membangun, mendudukan, dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa sebelumnya ada perbedaan yang mendasar dalam konteks harga BBM. Di masa Jokowi, dia kemudian mencetuskan dan mewujudkan
BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Pulau Rote. Bagi Jokowi, Papua, Nusa Tenggara Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah adalah satu Indonesia yang wajib dengan rasa yang sama, porsi yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merasakan bahwa kita Indonesia. Sahabat rasional, apresiasi, aktualisasi rasa cinta, apapun yang kita angkat, kita bicarakan tentang Jokowi, tidak dalam rangka mengkultuskan, mengagungkan, atau mendewakan Jokowi. Tapi yang diangkat, dibicarakan, diapresiasi adalah kerja nyata Jokowi yang terlahir dari ketulusan kepribadian seorang Jokowi. Kita tentu berharap kerja nyata Jokowi, sikap tegas Jokowi, ide-ide brilian Jokowi tidak boleh sampai berhenti ketika Jokowi diganti. Tidak boleh sampai berhenti ketika kepemimpinan ini berakhir. Pekerjaan ini harus terus berlanjut, harus tetap berlanjut, dan kita perlu pastikan bahwa sebagai anak bangsa, kita berhak mendapat porsi dengan cita rasa yang sama dalam rasa Indonesia. Salam rasional.